Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Tasya. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Pastikan kalian semua bersuka cita dan semuanya semangat memuji Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian tentang taat. Ayo, udah tepuk tangan semua. Walaupun sekarang di rumah lagi, sekolahnya juga di rumah lagi, tapi kita mau belajar dengar-dengaran, tetap taat sama papa mama, nurut sama nasihat papa mama, terlebih kepada Tuhan Yesus. Kita nyanyi satu pujian lagi adik-adik ya. Dengar dia panggil nama saya. Semua lagunya ya. Yuk tepuk tangan. Kakak mau undang adik-adik boleh duduk yang manis. Kita mau siapin hati kita mau angkat lagu penyembahan kita mau sembah Tuhan Yesus, kita mau katakan kita mau datang ke hadapannya Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, yuk semuanya. Kakak undang, matanya boleh ditutup. Kita mau nyanyi sungguh-sungguh. Kita mau undang Tuhan Yesus. Katakan Bapakku datang.
ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajar perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajar perkasa di hidupku. Katakan sekali lagi, katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
lembut. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan buat firman-Mu. Biar kami boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan melalui firman-Mu ya Bapa. Kami juga mau bawa Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Indonesia boleh dipulihkan. Biar Indonesia boleh sehat kembali Tuhan. Tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu Tuhan. Para pemimpin Tuhan yang ada di Indonesia, dari presiden, wakil, menteri, bahkan sampai di bawah Tuhan RT RW, semuanya Tuhan boleh ada dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami buat firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih. Yuk adik-adik semuanya, kita mau duduk yang rapi, kita mau siap-siap dengerin firman. Nah, jangan lupa ya, siapin Alkitabnya sama buku catatannya. Oke? Yuk, kita dengerin firman. Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi ya sama Kak Karen. Nah adik-adik, kita kan udah lama banget nih gak ketemu, bener gak? Kak Karen tuh pengen tanya dulu deh, kabar adik-adik semua di rumah tuh kayak gimana? Adik-adik semua di rumah apa kabarnya nih? Nah Kak Karen berharap ya adik-adik supaya adik-adik itu tetap selalu dalam kondisi yang sehat dan baik-baik aja. Nah gak cuma itu adik-adik, Kak Karen juga punya pesan penting deh buat adik-adik. Kak Karen tuh berpesan supaya adik-adik tetap selalu jaga kesehatan ya adik-adik ya. Adik-adik harus tetap selalu makan yang banyak, istirahat yang cukup. Karena kenapa adik-adik? Karena itu penting banget buat adik-adik. Nah adik-adik tahu gak sih? Hari ini nih, Kak Karen tuh lagi seneng banget tahu. Ada yang bisa tebak gak kenapa Kak Karen hari ini lagi seneng banget? Karena Kak Karen kasih tau nih ya, karena Kak Karen tuh akhirnya bisa berkesempatan buat cerita lagi nih sama adik-adik. Ya kan, karena udah lama banget ya. Kak Karen tuh merasa udah lama banget gak nyampein cerita ke adik-adik. Dan akhirnya sekarang Kak Karen bisa nyampein cerita lagi nih buat adik-adik. Nah tapi adik-adik, sebelum kita mulai ke ceritanya, Kak Karen mau ajak adik-adik semua di rumah untuk bersatu dalam doa dulu ya. Nah adik-adik semua yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, ambil posisi berdoa yang benar, sikap berdoa yang benar, dan mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah kembali mengumpulkan adik-adik pada kesempatan hari ini Tuhan Yesus untuk kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan berkati adik-adik Tuhan Yesus selama mengikuti ibadah Tuhan, selama mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar adik-adik semua dapat duduk diam dan tenang Tuhan, serta dapat menerapkan isi dari pesan firman-Mu nantinya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita udah berdoa. Sekarang Kak Karen mau masuk nih ke ceritanya. Tapi sebelum Kak Karen cerita, Kak Karen pengen tanya dulu deh sama adik-adik. Kira-kira adik-adik pada tahu nggak ya hari ini Kak Karen mau cerita tentang apa? Ada yang tahu nggak adik-adik hari ini Kak Karen mau cerita tentang apa? Pasti adik-adik sih udah tahu ya, karena kelihatan juga nggak sih dari judul ibadah hari ini? Bener banget ya, hari ini Kak Karen itu mau cerita tentang Nuh. Kak Karen juga tahu deh, pasti adik-adik udah sering banget deh dengar cerita ini, ya kan? Bahkan di sekolah minggu pun dulu-dulu udah pernah disampaikan ya sama kakak-kakaknya ya. Tapi nggak apa-apa ya adik-adik, hari ini Kak Karen ceritain lagi. Kenapa Kak Karen hari ini mau cerita tentang Nuh? Karena nantinya nih adik-adik, Kak Karen mau ngasih tahu ada poin-poin penting gitu. Dan Kak Karen juga mau bagiin ke adik-adik kisah hidupnya Nuh tuh yang luar biasa banget. Nah adik-adik, jadi Kak Karen awalnya nih ya mau kasih tahu dulu nih. Jadi adik-adik boleh sambil catat ya di rumah ya. Jadi kisahnya Nuh ini diambil dari kitab Kejadian 6 sampai 9. Kejadian pasal 6 sampai pasalnya yang ke-9. Nah, dan di cerita ini juga Kak Karen punya tema nih buat adik-adik. Tema ceritanya adalah setia dalam melakukan panggilan Tuhan. Wah, keren banget ya adik-adik ya. Mungkin buat adik-adik ada yang bingung nih, setia dalam panggilan Tuhan tuh gimana sih Kak Karen? Nah, kita sama-sama belajar dari kisahnya Nuh ya adik-adik ya. Oke, sekarang Kak Karen langsung mulai aja lah ya ceritanya. Nah adik-adik, Kak Karen mulai nih ceritanya. Jadi adik-adik, kisahnya tentang Nuh ini nih, Nuh itu kan ada kisahnya kan adanya di perjanjian lama di kitab Kejadian ya. Berarti kan masih awal-awal banget gak sih? Nah bener banget. Jadi kisahnya tentang Nuh ini adik-adik berawal dari selesainya masa penciptaan Tuhan. Jadi adik-adik tahu kan ya, Tuhan Yesus tuh masa penciptaannya dia selama berapa hari sih? Ketika Tuhan Yesus menciptakan menciptakan bumi dan segala isinya, Tuhan Yesus menciptakan kita manusia tuh selama berapa hari? Benar banget, Tuhan Yesus menciptakan bumi dan segala isinya selama 6 hari adik-adik. Dan kemudian di firman Tuhan dikatakan bahwa pada hari yang ke-7 Tuhan Yesus tuh beristirahat. Dan kemudian Tuhan Yesus juga memberkati hari yang ke-7 itu dan menguduskannya adik-adik. Sebagai tanda bahwa Tuhan tuh sudah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah adik-adik, setelah pada hari yang ke-7 yang tadi Kak Karen kasih tahu ke adik-adik ya. Setelah pada hari yang ke-7 gitu kan di firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah selesai gitu. Sudah selesai melaksanakan pekerjaannya gitu ya, sudah selesai melakukan pekerjaannya. Kemudian kisahnya tuh terus berlanjut adik-adik. Itu belum sampai di ceritanya Nuh. Jadi setelah Tuhan Yesus selama 7 hari selesai gitu ya pekerjaannya dia, kisahnya tuh terus berlanjut ketika Tuhan Yesus tuh menciptakan Taman Eden, bener gak? Terus juga di situ di kisah Taman Eden itu adik-adik tahu kan ya ketika Adam dan Hawa manusia pertama yang Tuhan ciptakan itu berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa. Tahu nggak dosanya apa? Tahu lah ya pasti ya. Ketika Adam dan Hawa itu ya kan mereka terpengaruh oleh ular gitu ya. Mereka kan nggak boleh gitu kan makan buah pengetahuan itu yang baik dan yang jahat. Tapi mereka makan gitu kan adik-adik. Nah di situ itu awal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah tapi nggak sampai di situ adik-adik. Kisahnya tuh masih terus berlanjut sampai di titik di mana Tuhan Yesus tuh mulai melihat kejahatan manusia adik-adik. Nah maksud Kak Karen nih ya, dimana tadi yang Kak Karen bilang sampai di titik dimana Tuhan melihat kejahatan manusia itu maksudnya gini adik-adik. Ketika itu tuh Tuhan melihat ya, pada saat itu tuh Tuhan melihat gini, bahwa manusia ini tuh jumlahnya kan mulai bertambah banyak gitu ya. Manusia tuh jumlahnya mulai bertambah banyak, tapi adik-adik, ternyata jumlah manusia yang semakin banyak itu menimbulkan kejahatan yang semakin banyak juga adik-adik. Jadi manusia itu ternyata malah berbuat jahat. Dan pada saat itu adik-adik, Tuhan tuh memperhatikan gini, bahwa ternyata kejahatan manusia itu besar di bumi adik-adik. Dan segala kecenderungan hatinya gitu ya, segala kecenderungan hati manusia itu selalu ingin berbuat jahat nah adik-adik. Dan tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus melihat nih, bahwa hasil ciptaannya ini bukannya berbuat yang benar gitu ya. Kayak
manusia ini bukannya berbuat yang benar seperti menjaga dan memelihara bumi gitu ya, tapi malah manusia tuh melakukan yang sebaliknya. Manusia malah berbuat jahat. Ya mungkin kejahatannya seperti kayak merusak gitu ya adik-adiknya, merusak keindahan bumi ini gitu ya. Nah adik-adik tahu nggak? Karena hal itu gitu ya, karena kejahatan manusia itu gitu ya di muka bumi ini, Tuhan tuh menjadi kecewa adik-adik. Dan gak cuma kecewa Tuhan adik-adik, Tuhan itu yang lebih sedihnya lagi adik-adik, yang bikin kakek sedih gitu ya, Tuhan itu sampai menyesal adik-adik. Tuhan Yesus tuh ternyata pernah menyesal loh ketika dia menciptakan manusia. Kenapa dia sampai menyesal adik-adik? Ya karena itu tadi, ibaratnya Tuhan tuh sudah mengerjakan ya segala ciptaannya gitu ya dengan susah payah nih. Udah Tuhan Yesus sudah capek nih sama 6 hari kerja gitu ya. Tuhan Yesus udah nyiptain langit dan bumi, udah nyiptain segala macem lah pokoknya makhluk hidup gitu ya. Tapi kok malah dirusak sendiri gitu sama ciptaannya sendiri gitu kan. Jadi ibaratnya tidak sesuai dengan yang Tuhan Yesus harapkan gitu adik-adik. Nah adik-adik, akhirnya adik-adik ya, ketika Tuhan Yesus tuh kecewa dan dia bahkan sampai menyesal gitu ya, Tuhan Yesus pun juga berfirman adik-adik. Tuhan Yesus tuh sampai bilang begini katanya, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menciptakan mereka. Nah adik-adik, itu yang tadi Kak Karen bilang. Kak Karen ketika baca adik-adik ya kisahnya nih ya, waktu awal-awal nih ketika Kak Karen tahu Tuhan Yesus tuh pernah menyesal gitu ya menciptakan kita manusia, Kak Karen tuh juga merasa sedih gitu adik-adik. Nah tapi adik-adik tahu nggak, ternyata ya di tengah kekecewaan dan penyesalan Tuhan Yesus tadi adik-adik, Tuhan tuh melihat sesuatu gitu. Tuhan Yesus tuh melihat bahwa ada satu manusia yang menurut Tuhan Yesus tuh bener-bener dia tuh berbeda deh dari manusia lain. Dia tuh nggak sama kayak manusia yang lainnya. Jadi di saat manusia lain itu pada berbuat jahat, satu orang ini tuh nggak melakukan hal itu adik-adik. Jadi di firman Tuhan dikatakan ya, ciri-ciri dari orang ini tuh adalah manusia atau orang ini tuh benar-benar gak pernah melakukan dosa dan kejahatan apapun. Dan yang lebih kerennya adik-adik ya, menurut Kak Karen ini keren banget, orang ini nih hidupnya tuh selalu bergaul dengan Allah. Ih bener-bener keren banget ya adik-adik. Dan pasti adik-adik juga udah bisa tahu lah ya siapa orang yang Kak Karen maksud. Bener banget, tidak lain dan tidak bukan adalah Nuh adik-adik. Nah adik-adik, ternyata di firman Tuhan pun juga dibilang kalau Nuh ini mendapat kasih karunia dari Tuhan. Wow, keren banget ya adik-adik ya. Seperti yang Kak Karen udah kasih tahu nih adik-adik di awal, bahwa Nuh ini adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah adik-adik, sebelum Kak Karen cerita lebih lanjut nih tentang hidupnya Nuh yang luar biasa banget nih ya, Kak Karen pengen tanya dulu deh, adik-adik semua di rumah tahu nggak sih Nuh itu punya berapa anak? Bener banget, pasti adik-adik bilang kalau Nuh ini punya 3 orang anak laki-laki kan? Bener banget adik-adik. Nah nama-namanya adalah Sem, Ham, dan Yafet. Nah itu kan ada lagunya ya adik-adik ya, jadi pasti adik-adik juga udah hafal banget ya. Nah adik-adik sekarang Kak Karen lanjut nih ya ke cerita dimana kisah hidup Nabi Nuh yang bener-bener keren banget nih adik-adik. Jadi gini adik-adik, suatu hari nih ya, di tengah-tengah bumi yang sudah rusak gitu ya karena semua kejahatan yang dilakukan manusia gitu ya, Tuhan ini berfirman sama Nuh adik-adik. Tuhan tuh tiba-tiba ngomong gitu ke Nuh, ada sesuatu hal gitu ya yang penting banget menurut Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus tuh harus sampaikan dan Tuhan Yesus tuh ingin sampaikan ke Nuh gitu adik-adik. Dan Tuhan Yesus tuh ingin Nuh tuh melakukan hal itu nantinya. Jadi ibaratnya Tuhan Yesus tuh juga minta tolong gitu sama Nuh. Adik-adik tahu gak sih Tuhan Yesus tuh minta tolong apa sih sama Nuh? Pasti tahu lah ya adik-adik ya. Tuhan Yesus kan minta tolong ke Nuh untuk dibuatkan sebuah bahtera. Bener banget adik-adik. Nah adik-adik, tiba-tiba nih ya, waktu Kak Karen tahu nih kalau si Nuh itu disuruh bikin bahtera sama Tuhan Yesus, Kak Karen tuh berpikir gini tahu adik-adik, kira-kira si Nuh ini tahu nggak ya dia disuruh bikin sama, tahu nggak ya dia akan disuruh bikin bahtera sama Tuhan gitu kan? Kira-kira kepikiran nggak sih Nuh itu, sempat kepikiran nggak sih gimana sih harus bikin bahtera gitu? Apalagi kan menurut Kak Karen kayaknya Nuh ini belum pernah bikin ya sebelumnya adik-adik ya. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus menyuruh Nuh untuk membuat sesuatu yang benar-benar bukan perkara kecil gitu ya. Bahteranya kan besar banget ya adik-adik ya. Nah adik-adik, tapi adik-adik, karena Nuh ini sangat taat dan setia dalam menjalankan perintah Tuhan Yesus, Nuh yakin adik-adik bahwa bersama Tuhan Yesus pasti nggak ada yang nggak mungkin. Bener gak? Bersama Tuhan Yesus pasti semuanya mungkin, ya kan?
Tuhan pun ketika nyuruh Nuh bikin bahtera nih, ya kan, Tuhan tuh nggak ninggalin Nuh gitu aja kan. Tuhan juga ikut ambil bagian nih. Tuhan ikut bantuin Nuh nih. Gimana caranya Tuhan Yesus bantuin? Tuhan Yesus kasih tahu kan adik-adik caranya. Tuhan Yesus juga kasih tahu ukurannya. Pokoknya Tuhan Yesus kasih informasi sedetail-detailnya deh. Gimana nanti Nuh ini harus bikin bahtera gitu. Nah, jadi adik-adik, dari yang tadi Kak Karen sampaikan barusan tuh, Kak Karen tuh pengen kasih tahu dulu nih ke adik-adik. Jadi sama adik-adik kayak di hidup kita nih ya. Tuhan tuh nggak akan izinkan adik-adik, Kak Karen, mengalami sesuatu hal gitu ya, tanpa Tuhan sendiri tuh ikut ambil bagian di dalamnya. Jadi misalkan gini nih, kalau ketika adik-adik lagi mengalami sesuatu yang nggak enak, adik-adik lagi sedih gitu ya, misalkan adik-adik tuh harus ingat bahwa adik-adik itu nggak menjalani hal itu sendirian. Karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa adik-adik menemani adik-adik menjalani prosesnya sampai selesai. Nah, keren banget ya adik-adiknya Tuhan Yesus kita itu. Nah, adik-adik, tapi nggak cuma itu loh. Adik-adik juga harus senantiasa ya mengendahkan Tuhan Yesus. Caranya gimana sih adik-adik? Dengan adik-adik rajin berdoa nih. Terus adik-adik rajin baca Alkitab. Ya kan? Karena yang tadi Kak Karen bilang, bersama Tuhan Yesus gak ada yang gak mungkin, oke? Nah, sekarang kita akan balik lagi ke ceritanya Nuh nih. Kita balik lagi ke ceritanya si Nuh. Dimana Tuhan Yesus tuh mau kasih tahu informasi selengkap-lengkapnya yang tadi Kak Karen bilang tentang bahtera yang harus dibuat sama Nuh nih. Jadi akan Kak Karen bacain ya adik-adik ya. Itu ayatnya ada di Kejadian 6, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Yang isinya tuh adalah perintah Tuhan kepada Nuh untuk membuat bahtera itu tadi. Nah adik-adik, Kak Karen bacain ya buat adik-adik ya. Kejadian 6 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Kak Karen bacain mulai dari ayat yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat yang ke-14 adik-adik, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat yang ke-15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ayat yang ke-16 ya adik-adiknya yang terakhir, buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Nah adik-adik, itu tadi adalah isi perintah Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus kepada Nuh gitu ya adik-adik ya. Untuk Nuh itu membuat bahtera tuh Tuhan Yesus kasih tahu cara-caranya gitu. Nah adik-adik, tadi kan di ayat yang ke-16 kan Tuhan Yesus kasih tahu ya bahwa Nuh itu harus membuat atap pada bahtera itu dan harus menyelesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Nah adik-adik, mungkin adik-adik ketika mendengar lambungnya nih ada yang berpikir ini lambung yang di organ tubuh kita ya Kak Karen ya? Bukan ya adik-adik ya. Jadi lambung di sini maksudnya itu adalah kayak lambung kapal. Lambung tuh maksudnya adalah kayak itu tuh bagian adik-adik bagian badannya, badan dari bahteranya gitu yang nantinya tuh akan menampung isinya gitu, akan menampung isi bahteranya itu nanti kan menampung Nuh dan keluarganya dan semuanya gitu. Pokoknya lambung kapal itu adalah yang digunakan untuk menampung isi ya adik-adik ya, badan dari kapalnya gitu. Nah adik-adik, Kak Karen lanjut ya. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak sih? Adik-adik ada yang tahu nggak sih kenapa Tuhan itu nyuruh Nuh bikin bahtera yang ukurannya gede banget? Tahu nggak adik-adik? Karena ternyata adik-adik, setelah Tuhan Yesus tadi kan selesai menyuruh Nuh gitu ya. Tuhan Yesus itu ternyata, setelah Tuhan Yesus nyuruh Nuh bikin bahtera, 7 hari kemudiannya itu, Tuhan Yesus itu pengen mendatangkan air bah. Tuhan Yesus tuh akan mendatangkan air bah. Adik-adik tahu nggak sih air bah itu apa? Air bah tuh kayak banjir ya, bener-bener banjir bandang yang banjirnya besar banget kayak hujan yang melebihi hujan deras lah gitu adik-adik. Pokoknya istilahnya sampai dibilang air bah gitu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus kenapa dia pengen mendatangkan air bah? Karena itu tadi adik-adik, karena Tuhan Yesus marah kan. Tuhan Yesus merasa kecewa, Tuhan Yesus menyesal karena melihat perbuatan manusia yang selalu berbuat kejahatan. Makanya Tuhan Yesus memutuskan untuk mengakhiri semua hidup makhluk di bumi dengan cara mendatangkan air bah itu tadi adik-adik. Dan ketika Tuhan Yesus nih ngasih tahu ke Nuh adik-adik bahwa Tuhan Yesus akan mendatangkan air bah 7 hari lagi, Tuhan tuh juga berpesan adik-adik ke Nuh. Tuhan Yesus tuh dikatakan di firman Tuhan bahwa Tuhan tuh akan mengadakan perjanjiannya dengan Nuh.
Jadi Nuh dan seluruh keluarganya ya adik-adik, yaitu istrinya Nuh, anak-anaknya yang 3 orang tadi, sama istri dari anak-anaknya, berarti menantunya ya adik-adik ya, disuruh masuk ke dalam bahtera itu nantinya. Tuhan tuh bahkan bilang gini ke Nuh, masuklah dalam bahtera itu, karena engkau dan seisi rumahmu. Masuklah ke dalam bahtera itu, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Nah, jadi Tuhan, adik-adik ya, Tuhan Yesus tuh udah sampai bilang sendiri loh, bahwa Nuh ini, di mata Tuhan Yesus tuh, Nuh ini adalah orang yang benar-benar Tuhan Yesus lihat benar lah hidupnya, dari orang-orang lainnya gitu, di zamannya Nuh gitu ya adik-adik. Wah, Nuh bener-bener keren banget gak sih adik-adik? Berarti ya luar biasa banget ya adik-adik ya. Dan ternyata gak cuma itu tahu adik-adik, Tuhan tuh juga berfirman sama Nuh. Ada pesan tambahan nih yang Tuhan Yesus mau sampaikan ke Nuh. Jadi Tuhan tuh bilang ke Nuh gini, Nuh tuh juga disuruh membawa segala makhluk hidup untuk masuk ke dalam bahtera itu. Nah, jadi kalau adik-adik mau tahu nih lebih lengkapnya lagi nih, kayak makhluk hidup apa aja sih adik-adik yang harus Nuh bawa gitu ya, binatang-binatang apa aja sih yang harus Nuh bawa gitu, adik-adik bisa baca, adik-adik bisa lihat di Kejadian 6 ayat 19-20 dan Kejadian 7 ayat 2-3 ya. Nanti di situ adik-adik bisa baca. Oke, Kak Karen lanjut ya adik-adik ya. Ini menarik banget nih. Kemudian ya adik-adik, tepat pada hari yang ke-7 nih, benar-benar tepat pada hari yang ke-7, Tuhan Yesus tuh beneran mendatangkan hujan ke atas bumi. Adik-adik pasti pernah lihat hujan lah ya. Atau adik-adik mungkin ada juga yang pernah main hujan-hujanan. Kak Karen juga dulu pernah adik-adik main hujan-hujanan. Nah adik-adik, jadi di sini nih ya, ketika pada hari yang ke-7 tadi, Tuhan tuh akhirnya mendatangkan hujan ke atas bumi. Tahu nggak selama berapa lama? Jujur ya adik-adik, Kak Karen tuh paling lama ngelihat hujan tuh paling hujan yang awet gitu ya. Kak Karen bilang hujan itu awet karena selama 2 hari berturut-turut tuh hujan terus gitu adik-adik. Berberangnya tuh mendung dan hujannya tuh deras terus gitu adik-adik. Itu ya Kak Karen tuh baru paling lama tuh ngeliat hujan tuh ya paling 2-3 hari lah berturut-turut gitu ya. Tapi adik-adik, ketika Tuhan mendatangkan hujan ke atas bumi ini, Tuhan mendatangkan air bah pada saat itu tuh, tahu nggak selama berapa lama? Selama 40 hari 40 malam adik-adik. Duh ya ampun, Kak Karen tuh bener-bener gak bisa bayangin deh adik-adik, kalau Kak Karen ada di zamannya Nuh waktu itu ya, hujan terus-menerus selama 40 hari 40 malam. Adik-adik nih ya, kalau Kak Karen tuh kan tadi yang Kak Karen bilang baru ngeliat hujan tuh paling lama ya 2 hari sampai 3 hari. Itu aja udah bisa bikin banjir ya adik-adik, bener gak? Ini apalagi ini adik-adik, sampai 40 hari dan 40 malam lamanya. Ya ampun adik-adik, kasihan ya adik-adik ya. Dan adik-adik tahu nggak? Ada fakta menarik nih. Ketika waktu air bah itu turun, Nuh itu diceritakan di sini, Nuh itu berusia 600 tahun pada waktu air bah itu turun. Terus Kak Karen tuh mikir tahu, ketika Kak Karen dengar nih, Nuh ketika waktu ada air bah turun, usia dia itu 600 tahun adik-adik. Kak Karen tuh mikir gini, kok bisa ya Nuh tuh udah berumur 600 tahun, tapi masih hidup gitu lah adik-adik. Nah menurut Kak Karen ya adik-adik, itu tuh adalah sebagai bukti bahwa Tuhan tuh sangat sayang dan memelihara Nuh gitu, serta keluarganya. Karena Tuhan sendiri kan yang bilang ya, bahwa cuma Nuh nih, yang Tuhan lihat benar dan hidupnya tidak bercela sama sekali di antara orang-orang sejamannya gitu. Nah Kak Karen lanjut adik-adik, dan setelah tepat 40 hari 40 malam, air bah tersebut akhirnya surut. Lalu Tuhan pun menyuruh Nuh nih dan keluarganya serta semua binatang-binatang yang ada nih ya untuk keluar dari bahtera itu. Dan akhirnya adik-adik setelah Nuh keluar gitu ya, Nuh tuh mengucap syukur. Dan sebagai bentuk ungkapan syukurnya Nuh itu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Berupa apa sih mezbahnya itu? Nuh itu mempersembahkan korban bakaran berupa segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambil sama Nuh tuh beberapa ekor dan ditaruh di atas mezbah itu. Dan adik-adik ketika Tuhan tahu nih, ketika Tuhan tuh mencium gitu ya bau persembahan Nuh yang harum itu gitu ya, ketika Tuhan mencium bau korban persembahan Nuh, korban bakaran Nuh yang harum itu, Tuhan tuh berfirman gini adik-adik dalam hati, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Dan gak cuma itu adik-adik, Tuhan juga memberkati Nuh dan anak-anaknya, dan bahkan Tuhan berfirman loh sama Sem, Ham, dan Yafet, kata Tuhan Yesus gini, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi.
Dan kemudian gak cuma itu lagi adik-adik, Tuhan Yesus juga memperpanjang umur Nuh nih. Tuhan Yesus perpanjang lagi umur Nuh, tahu nggak selama berapa lama? Selama 350 tahun. Tuh adik-adik coba hitung deh. Tadi kan Tuhan Yesus tuh, tadi kan Nuh masih hidup nih ya. Di usianya yang ke 600 tahun Nuh masih hidup. Dan Tuhan Yesus memutuskan untuk memperpanjang lagi nih usia Nuh selama 350 tahun. Berarti berapa tuh adik-adik? 600 tambah 350 tahun. Berarti Nuh tuh hidup sampai usia 950 tahun. Dan lalu akhirnya dia meninggal. Nah adik-adik, itu tadi ya adik-adik ya, Kak Karen udah ceritain semua tentang riwayatnya Nuh nih. Dan ketika Nuh tuh kok bisa sampai disuruh Tuhan Yesus bikin bahtera gitu ya. Kalau misalkan ya adik-adik ya, kira-kira gitu ya, misalkan pada saat Nuh itu disuruh sama Tuhan Yesus gitu ya, ketika Nuh disuruh Tuhan Yesus bikin bahtera, Nuh ini bilang, Tuhan buat apa sih? Atau kayak, Tuhan ngapain sih? Aku kan gak pernah bikin, aku gak ngerti cara bikinnya gitu ya. Belum apa-apa, misalkan Nuh tuh udah banyak mengeluh gitu ya adik-adik. Pasti kan ceritanya akan berbeda lagi, bener gak? Dan kalau misalkan nih, ketika Nuh nih ya, mungkin aja ya adik-adik, mungkin aja ketika Nuh itu sedang membuat bahtera gitu ya pada saat itu, mungkin aja kan bisa jadi ada mungkin teman-temannya Nuh atau orang-orang lain tuh yang berpikir, kayak, Nuh tuh diledekin gitu jadinya kayak, dia ngapain gitu ya bikin bahtera gitu, orang gak ada angin, gak ada hujan, ngapain bikin kapal gede-gede buat apa? Mungkin Nuh tuh sempat ditertawakan adik-adik waktu itu. Tapi buktinya apa adik-adik? Nuh gak peduli kan, tidak menghiraukan orang-orang di sekitarnya yang mungkin saja bisa ngeledekin dia. Nuh hanya dengar suara Tuhan aja. Nuh tetap hanya mengandalkan Tuhan aja. Makanya adik-adik, Nuh itu hidupnya sangat diberkati dan Tuhan pelihara ya, dari yang kita baca tadi ya kisahnya. Nah adik-adik, dari ceritanya Nuh tadi nih, Kak Karen seperti biasa loh, punya poin penting nih buat adik-adik. Dan hari ini Kak Karen cuma kasih 3 aja deh. Kak Karen kasih 3 poin penting, gak banyak kan? Gak banyak ya. Kak Karen kasih 3 poin penting buat adik-adik, boleh sambil adik-adik catat. Dan boleh juga adik-adik sambil diingat-ingat terus ya adik-adik ya. Karena ini poin itu penting banget. Nah, poin yang pertama nih adik-adik. Poin yang pertama Kak Karen mau bilang gini, Tuhan itu nggak akan izinkan kita mengalami sesuatu hal tanpa Tuhan sendiri itu ikut ambil bagian di dalamnya. Seperti yang tadi Kak Karen udah bilang di awal ya adik-adik. Jadi maksud Kak Karen dari poin yang pertama tadi tuh, ketika Kak Karen bilang Tuhan Yesus tuh nggak akan izinkan kita mengalami sesuatu hal tanpa Tuhan sendiri ikut ambil bagian di dalamnya, itu maksud Kak Karen tuh gini adik-adik. Misalkan ketika adik-adik sedang punya kesulitan dalam belajar gitu, ketika adik-adik besok nih mau ujian, terus adik-adik tahu nih guru-guru adik-adik tuh ngasih bahan, aduh kok banyak banget gitu, adik-adik capek gitu, adik-adik mungkin pengen mengeluh gitu ya, kok ini yang dipelajarin banyak banget sih yang harus dipelajarin gitu kan. Nah adik-adik gak boleh menyerah gitu, adik-adik harus tetap belajar, adik-adik tetap harus berusaha, karena itu juga kan demi masa depan adik-adik ya kan. Nah adik-adik juga jangan sedih, adik-adik gak perlu takut, karena Tuhan sendiri pun gak akan biarin adik-adik melalui hal itu sendirian. Tuhan Yesus pasti akan bimbing adik-adik, Tuhan Yesus pasti akan menyertai adik-adik, gak mungkin deh, beneran, gak mungkin adik-adik ditinggalin sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan tuh pasti juga akan selalu menyertai adik-adik dalam setiap kondisi dan situasi yang ada. Oke? Jadi itu poin yang pertama ya adik-adik ya. Sekarang Kak Karen mau masuk poin yang kedua. Poin yang kedua, Kak Karen punya poin begini. Kalau kita taat dan setia menjalankan perintah Tuhan adik-adik, Tuhan juga pasti akan senantiasa memelihara hidup kita. Bener gak sih adik-adik? Contoh, kalau kita balik ke kisahnya Nuh tadi, bener gak? Nuh tuh buktinya, Nuh itu masih hidup di usianya yang ke-600 tahun gitu. Dan bahkan masih Tuhan berpanjang lagi usianya sampai 350 tahun adik-adik. Tuhan bisa aja kan gak mau memperpanjang usia Nuh, Tuhan bisa aja kan memilih untuk tidak memberkati Nuh. Tapi kenapa Tuhan melakukan itu semua? Kenapa Tuhan memutuskan untuk memberkati, memelihara Nuh dan seisi keluarganya? Kenapa adik-adik? Ya karena Tuhan sendiri lihat kan bahwa Nuh ini adalah satu-satunya orang yang tidak bercela, yang hidupnya benar, yang hidupnya suka bergaul dengan Allah di antara orang-orang sejamannya gitu kan. Jadi Tuhan tuh juga membuktikan gitu. Karena Tuhan juga melihat kesungguhan hati Nuh, bener gak? Karena Tuhan lihat Nuh ini sungguh-sungguh, Nuh ini taat dan setia sama perintah Tuhan Yesus, Tuhan pun juga melakukan hal yang sama. Tuhan senantiasa memelihara hidup Nuh ya. Adik-adik ya, itu tadi poin yang kedua apa adik-adik? Kalau kita taat dan setia menjalankan perintah Tuhan, Tuhan juga pasti akan senantiasa memelihara hidup kita. Nah ini dia nih adik-adik, poin ketiga. Sengaja Kak Karen kasih nih, ada 3 poin, dan Kak Karen di poin ketiga ini tuh, menurut Kak Karen
ini menarik banget, ini penting banget, ini spesial banget. Makanya Kak Karen taruh di akhir. Nah, poin ketiga adik-adik, Kak Karen mau ngasih poin buat adik-adik tuh begini. Anak Tuhan harus berani tampil beda adik-adik. Nah, adik-adik berani tampil beda di sini tuh pastinya tentunya dalam hal yang positif, benar gak sih? Anak Tuhan harus berani tampil beda. Contohnya gini adik-adik, ketika di lingkungan sekolah adik-adik gitu ya, ada teman adik-adik yang suka menyontek, atau ada yang suka membuli teman gitu ya, dan adik-adik tuh, misalkan adik-adik tuh gak ikut-ikutan gitu. Ketika adik-adik lihat teman-teman adik-adik ada yang suka nyontek pas ujian, ada yang suka ngebully temennya juga gitu ya, adik-adik gak terpengaruh gitu. Dan ketika teman-teman adik-adik yang suka nyontek tadi, yang suka ngebully teman tadi, ngeliat sikap hidup adik-adik gitu ya, adik-adik kok beda gitu ya dari mereka gitu. Mungkin mereka ada yang berpikir kayak, ih nggak usah lagi lah temenan sama dia gitu, karena kok dia kayaknya nggak setia kawannya sama kita. Nah, kalau ada teman-teman adik-adik yang berpikir kayak gitu, adik-adik gak perlu takut, adik-adik gak perlu sedih. Kenapa? Karena adik-adik tuh sudah melakukan hal yang benar kok. Adik-adik sudah melakukan hal yang benar. Dan adik-adik juga gak perlu sedih, gak perlu takut. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus kok yang gak akan pernah ninggalin adik-adik. Ada Tuhan Yesus kok yang akan selalu memelihara hidup adik-adik. Benar gak? Jadi adik-adik gak perlu takut. Adik-adik gak perlu merasa malu karena adik-adik gak ikut-ikutan ngebully teman. Adik-adik gak perlu merasa sedih karena adik-adik dijauhin teman-teman adik-adik, karena adik-adik gak nyontek gitu ya. Adik-adik gak perlu takut gitu, karena anak Tuhan memang harus berani tampil beda gitu ya adik-adik ya. Nah, sama kayak kisahnya yang tadi, bener gak? Di saat Tuhan Yesus melihat nih, semua ciptaannya, semua manusia lainnya itu pada berbuat dosa gitu ya, cuma Nuh kan satu-satunya yang hidup benar, bener gak? Jadi itu adik-adik, jadi kita gak perlu takut kalau kita tampil beda, karena kita anak-anak Tuhan Yesus, bener gak? Anak Tuhan Yesus harus berani tampil beda. Oke adik-adik, jadi Kak Karen ulang sekali lagi nih, ada 3 poin pentingnya adik-adik ya. Yang pertama adik-adik, Tuhan gak akan izinkan kita mengalami sesuatu hal tanpa Tuhan sendiri ikut ambil bagian di dalamnya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kalau kita taat dan setia menjalankan perintah Tuhan, Tuhan juga pasti akan senantiasa memelihara hidup kita. Dan poin yang ketiga, poin yang terakhir, anak Tuhan harus berani tampil beda. Oke adik-adik, semoga dari cerita Kak Karen hari ini yang Kak Karen sampaikan, yang Kak Karen bagikan ke adik-adik, firman Tuhan yang Kak Karen bagikan ini dapat adik-adik dengarkan dan dapat adik-adik terapkan gitu ya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, yuk mari kita bersatu kembali ya dalam doa ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai adik-adik Tuhan. Selamat tadi mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati adik-adik Tuhan yang mungkin punya aktivitas lainnya. Tuhan juga sertai lindungi Tuhan Yesus, adik-adik dalam sepanjang melakukan aktivitas Tuhan Yesus sepanjang harinya. Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk kedua orang tua adik-adik, mama papa mereka. Tuhan Yesus berkati dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, dan juga kesehatan mereka Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan Yesus selalu dimanapun mama papa mereka berada, supaya mama papa mereka Tuhan Yesus tetap bisa bersinar Tuhan Yesus, tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah hari ini Tuhan. Kami akan kembali beraktivitas. Tuhan berkati kami, sertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik. Happy Sunday ya semuanya. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.